Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 16 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tuli pada Suara Iblis. Tuli pada Suara Iblis. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wahyu 12 ayat 9 sampai ke 11 ringkasannya seperti demikian. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan sebetulnya adalah sebuah perjuangan diri kami mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara setan atau iblis. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami hanya mendengar suara-Mu di atas segala macam suara yang kami dengar dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tuli pada suara iblis. Kalau berbicara tuli berarti berbicara tentang telinga. Kalau berbicara tentang telinga maka fungsinya adalah mendengarkan suara. Dan di dalam dunia ini ada banyak suara-suara. Kalau kita pilah menjadi dua, yaitu suara kebenaran dan suara kesesatan. Mana yang suara kebenaran dan mana yang suara kesesatan, maka sangat mudah untuk menyimpulkannya. Suara kebenaran berasal dari Allah dan suara kesesatan berasal dari setan. Dan yang menentukan hidup kita menjadi bahagia dan tidak bahagia, menjadi benar dan tidak benar, adalah kemampuan membedakan kedua suara itu dan kemudian kita taat kepada suara yang mana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu bicara tentang suara iblis atau suara setan tidak hanya bicara tentang malam-malam jam 12 malam hening, lalu kemudian lampu sedang mati semua, lalu kemudian mendengar suara-suara seperti nenek-nenek yang tertawa, lalu dengan nada tinggi. Rasanya tidak demikian di zaman sekarang ini. Sahabat seperjalanan, apa itu suara iblis? Suara iblis berarti adalah segala suara yang mencoba untuk menyesatkan kita dan membuat kita itu hidup tidak bahagia. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, saya barusan menonton tayangan YouTube tentang orang-orang Korea yang ditanya dia sudah bisa bahasa Indonesia, ada yang pernah tinggal di Indonesia, kemudian kembali ke negaranya. Tinggal di mana, bahagia di Korea atau kemudian di Indonesia? Dia katakan di Korea itu hanya 50%, satu lagi berkata 60%. Setelah dibanding-banding, katanya lebih bahagia tinggal di Indonesia. Ini dari YouTube yang saya lihat. Alasannya kenapa? Karena alasannya orang Indonesia lebih mudah bahagia dibanding dengan orang Korea. Orang Korea itu dinilai kebahagiaannya adalah kalau engkau kaya, engkau punya jabatan, maka engkau akan bahagia. Kalau engkau kemudian punya barang-barang tertentu, punya rumah tinggal, maka engkau akan bahagia. Orang Korea takut sekali untuk menikah dari tayangan YouTube yang saya lihat. Satu pertanyaan, mengapa engkau tidak bahagia? Karena bahagianya ditentukan oleh suara dan penilaian orang lain. Kalau engkau belum kaya, engkau kemudian ingin menikmati hidup, maka dikatakan mengapa engkau diam? Tambah jam kerja, kurangi jam tidur, dan seterusnya. Itu salah satu contoh yang saya lihat. Sahabat perjalanan, ini bicara tentang suara penilaian orang yang membuat kita itu bahagia ataupun tidak bahagia. Sahabat seperjalanan, di dalam kasus ini, kita belajar bahwa Tuhan itu menilai kita bukan berdasarkan pencapaian, bukan berdasarkan berapa kaya, bukan berdasarkan berapa menarik, bukan berdasarkan jabatan apa, bukan berdasarkan mobil dan rumah yang kau miliki, dan kemudian rekening yang kau punya, berapa jumlahnya. Tidak demikian. Sahabat seperjalanan, kita bersyukur yang tinggal di Indonesia. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Indonesia termasuk negara, salah satu masuk negara dari 20-an kalau tidak salah, 25, termasuk salah satu dari 25 negara paling bahagia di dunia. Karena mengapa? Indonesia adalah negara yang sangat agamis. Mereka mempercayai Allah dengan imannya masing-masing, dan kita sebagai orang percaya mempercayai Allah dan mempercayai Kristus dan firman-Nya.
Apapun keadaan hidup ini, meyakini ada Tuhan yang akan memberkati. Kalau kita diberikan berapa selama kita berjuang, maka kita itu akan bahagia. Sahabat seperjalanan, ini salah satu contoh bagaimana suara orang lain, penilaian orang lain terhadap diri kita akan menentukan bahagia atau tidak. Sehingga suara manusia pun yang menilai kita itu bisa dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan untuk meruntuhkan kehidupan kita, untuk menghancurkan kehidupan kita. Sehingga sahabat seperjalanan, suara iblis tidak hanya berbicara tentang orang kerasukan setan berguling-guling, mulut berbusa, lalu mata kemudian mendelik ke bagian atas, agak seram lihat-lihat seperti demikian. Tapi kebahagiaan itu tatkala kita mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara yang lain selain suara Tuhan, suara manusia, suara diri kita sendiri untuk membuat kita bahagia atau tidak bahagia di dalam hidup ini. Sahabat perjalanan, kebahagiaan kita terbesar dalam hidup ini adalah tatkala kita mendengar suara Tuhan 100% tanpa dikurangi. Dan kita akan menghalau segala suara-suara yang kemudian akan merusak kehidupan kita, membuat kita tidak rasa berharga, membuat kita rasa tidak bernilai, membuat kita rasa tertolak, membuat kita rasa tidak layak untuk dicintai, membuat kita hidup ini seakan-akan sial dan tidak ada kebaikan yang bisa kita nikmati, yang kita bisa syukuri. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dengarkanlah suara Allah dan jangan dengarkan suara iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tulilah telingamu kepada setan dan iblis, dan bukalah telinga lebar-lebar, dengarkanlah sepenuhnya akan suara Tuhan. Sehingga sahabat seperjalanan, mendengarkan suara Tuhan, mentaati suara Tuhan, hidup dengan mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Itulah yang akan menolong kita hidup penuh dengan syukur di tengah-tengah dunia dalam segala kesulitan yang ada. Sahabat seperjalanan, orang makan nasi dengan kerupuk dan kecap manis terkadang bisa jauh lebih bahagia daripada mereka yang punya uang bisa membeli makanan semahal apapun dan senikmat apapun, karena bahagia itu berasal daripada hati. Dan biarlah hati kita hanya dipenuhi oleh suara Tuhan, dan telinga kita hanya terbuka kepada suara Tuhan, dan telinga kita menjadi tuli dan tertutup kepada suara setan dan suara iblis. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Wahyu 12, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia akan dilemparkan, akan dicampakkan ke bawah, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya dua telinga. Biarlah kita bisa membuka telinga kita kepada yang tepat dan menutup telinga kita kepada yang tidak tepat. Kita hanya mendengar suara Tuhan lewat telinga kita, hanya kepada kebenaran firman Tuhan terbuka lebar-lebar, dan menutup telinga setuli-tulinya untuk segala suara-suara yang berasal daripada setan, iblis, dan kekuasaan gelap. Dan itu bisa diwakili oleh suara manusia, bahkan suara hati kita. Itu bisa dipakai oleh iblis untuk menyesatkan kita. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang untuk tuli pada suara iblis dan telinga kita terbuka hanya kepada suara Tuhan. Maka engkau akan menjadi pribadi yang bahagia karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan hanya mendengar suaranya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bahagia karena kami mendengarkan suara Tuhan dan menutup dan tuli kepada suara iblis. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, baik kesembuhan, kesehatan, ekonomi yang meningkat, kerukunan dalam rumah tangga, Tuhan akan dengarkan dan Tuhan akan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita tuli pada suara iblis dan telinga kita terbuka hanya kepada suara Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.